Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sedang menunggu motornya diperbaiki, seorang pria di Balikpapan meninggal. Berantas peredaran narkoba di Tarakan, Kepala BNN Republik Indonesia sambangi kampung yang disinyalir jadi sarang peredaran narkoba. Harga tiket pesawat ke Berau turun selama libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan itu sesuai dengan instruksi Presiden. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Martinus Hukom datang ke kampung yang banyak peredaran narkoba di Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Beberapa titik peredaran didatangi untuk melihat bagaimana pola transaksi selama ini sehingga bisa dilakukan pencegahan dan pemberantasan. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 8 pagi. Kepala BNN RI Martinus Hukom menyatakan hal pertama yang dilakukan adalah dengan membantu menyadarkan para pengguna narkoba. Hal lainnya yakni memberikan pelatihan keterampilan berwirausaha kepada masyarakat yang rentan di kawasan kampung narkoba, dengan harapan tidak lagi menjadi perantara bandar menjual narkoba. Kalau kita tidak hadir, ya bandar pasti hadir di situ, dan itu sudah terjadi. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan mereka dengan para bandar ini? Pertama adalah membangun kesadaran mereka untuk memisahkan diri, mengatakan tidak kepada narkoba, meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita tadi di atas sedang melakukan pelatihan life skill kepada beberapa saudara-saudara kita yang ingin meningkatkan kualitas maupun pendapat mereka lewat pelatihan-pelatihan keterampilan yang berhubungan dengan potensi-potensi yang mereka bisa manfaatkan, potensi-potensi alam yang bisa manfaatkan. Kebetulan kita membawa ahli pengelola ikan bandeng. Mudah-mudahan pelatihan hampir kurang lebih 1 minggu ini bisa merubah pengetahuan mereka, skill mereka, supaya mereka bisa lebih produktif. Dan ini tidak bisa kita lakukan 1 kali, 2 kali. Kita harus lakukan secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini, BNN RI juga memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat dan pemuda yang ikut berpartisipasi dalam pemberantasan dan pencegahan narkotika di Tarakan. Dijadwalkan Kepala BNN RI akan bertolak ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan untuk melihat kondisi perbatasan yang menjadi pintu masuk peredaran narkotika jaringan internasional. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau hingga Selasa siang masih merampungkan dokumen pasca penetapan kenaikan upah minimum sektor kabupaten atau UMSK. Kenaikan tersebut disepakati oleh Asosiasi Pengusaha, Pekerja, Buruh, dan Pemerintah. Pihak dinas menyebut kenaikan UMSK terjadi pada 2 sektor, yakni pertambangan batubara 2,55% dan perkebunan 1%. Selanjutnya akan dibuat berita acara dan diajukan ke pemerintah provinsi untuk dibuat surat keputusan pada 18 Desember mendatang. Adapun yang disepakati untuk sektor batubara itu sebesar 2,55%. Kemudian sektor perkebunan sawit 1%, itu yang disepakati dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk berita acara. Kemudian kita usulkan Rekom tantangan Bupati dikirim ke Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi untuk mendapatkan penetapan Gubernur di tanggal 18 Desember. Insya Allah SK-nya sudah keluar.
UMSK di Berau termasuk yang tertinggi dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur dengan nilai kenaikan upah mencapai 4,1 juta rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Wisata alam Pulau Kakaban di Berau ini merupakan sasaran pelancong saat berlibur karena menyimpan keunikan ubur-ubur tidak menyengat. Fasilitasnya semakin dibenahi. Pembenahan yang berlangsung berupa pembangunan dermaga termasuk akses masuk pengunjung sepanjang 40 meter. Prasarana ini bertujuan agar perahu cepat yang mengangkut wisatawan dapat bersandar saat air surut. Diketahui anggaran yang dikucurkan sebesar 1,8 miliar rupiah. Kakaban ini kan merupakan salah satu destinasi ya unggulan ya Kabupaten Berau ya. Jadi memang butuh perhatian pemerintah daerah agar memberikan kenyamanan untuk wisatawan. Nah, tahun ini kita akan sudah kita kucurkan lagi sekitar 1,8 M itu untuk penambahan dermaga wisata. Jadi dermaga wisatanya tadi dipanjangkan kembali untuk penambahan dermaga itu 40 meter ke depan ya, supaya ketika air surut itu kapal wisatawan masih bisa merapat ke situ ya. Kemudian ada juga untuk finishing kantor Tourism Information Center-nya di situ. Kemudian ada penambahan karena bangunan yang lama itu ada tangga yang cukup curam sehingga itu kurang nyaman buat wisatawan untuk trekkingnya. Nah, kita akan berikan trekking baru lagi untuk supaya wisatawan lebih nyaman lagi untuk trekking di dalam Kakaban untuk menuju ke danau. Meski fasilitas telah memadai, pemerintah kabupaten harus bekerja keras mempromosikan destinasi wisata agar kunjungan wisatawan meningkat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.